Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini karena sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Nah, seperti biasa sebelum memulai kegiatan bimbingan klasikal, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga kegiatan kita nanti berlangsung sebagaimana yang kita harapkan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, dimulai dari Keisha. Oke, Keisha hadir ya. Ana tuh hadir. Oke, Hilda juga ada, Lisa hadir. Oke, hadir semua ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Ibu mau mengajak teman-teman semangat nih seperti minggu kemarin yang sudah Ibu ajarkan. Bagaimana? Apakah masih ingat gerakannya? Masih. Oke, bisa dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk semangat. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Sebelumnya minggu kemarin juga kita sudah pernah mengikuti bimbingan klasikal dengan Ibu. Mungkin Ibu akan sedikit mengulas kembali terkait pengertian bimbingan klasikal ya. Nah, bimbingan klasikal itu merupakan suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada kalian sebagai peserta didik oleh guru BK dalam satuan kelas dan dilaksanakan di kelas. Nah, topik kegiatan kita pada hari ini adalah mengenai persiapan kalian dalam menghadapi ujian, dengan tujuan kalian dapat merumuskan pentingnya menyiapkan diri saat ujian dilaksanakan, lalu dapat membangun persiapan dan teman-teman diharapkan dapat merancang langkah-langkah untuk mempersiapkan dalam menghadapi ujian. Nah, nanti Ibu akan memberikan materi terkait persiapan dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan diskusi atau kalian juga bisa mengutarakan pendapat kalian, nanti juga bisa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti sama kalian. Nah, apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan eksplisit pada kalian. Ibu akan adakan permainan yang bertema konsentrasi, di mana permainan ini itu adalah ikuti yang dilihat. Jadi kalian ikuti apa yang Ibu lakukan, bukan apa yang Ibu katakan ya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah lakukan apa yang Ibu lakukan, jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Apa bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai ya? Bisa. Oke, kita mulai. Pegang hidung. Oke, bagus. Pegang telinga. Oke. Pegang mata. Oke, bagus. Oke, bagus ya teman-teman, tidak ada yang salah. Nah, Ibu harapkan dengan permainan tadi kalian bisa lebih semangat lagi, lalu tetap fokus dan bisa konsentrasi dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya? Siap. Nah, nanti di sini teman-teman dapat mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang dibahas nanti. Lalu kalian juga dapat menceritakan pengalaman-pengalaman kalian terkait materi yang dibahas. Jadi tidak perlu malu-malu untuk bercerita atau takut mengeluarkan pendapat kalian. Sekali lagi, kalian dapat berperan aktif selama kegiatan bimbingan klasikal ini berlangsung, sehingga nanti
bimbingan klasifikasi kali ini akan efektif. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi layanannya dengan PowerPoint, apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke, baik teman-teman, Ibu akan menyampaikan materi mengenai persiapan dalam menghadapi ujian ya. Ibu harapkan kalian bisa fokus dan aktif serta bisa mendapatkan manfaat dari materi tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi terkait persiapan menghadapi ujian. Nah, Ibu mau tanya nih kepada kalian, biasanya kalian mempersiapkan apa aja sih sebelum menghadapi ujian? Ya belajar. Anu belajar, biasanya sama kayak Anu ya. Terus yang lainnya, mempersiapkan alat tulisnya ya. Iya, lalu bisa Belajar. Iya, beli apa sih? Oke, sama ya, belajar kayak mencari materi-materi melangkung-melangkungnya. Jadi, kenapa sih kalian harus belajar sebelum menghadapi ujian? Nah, menurut Komar Hamalik, belajar itu adalah suatu bentuk perubahan dalam diri kalian. Jadi, seorang yang dinyatakan dengan cara-cara bertingkah, laku yang baru, berkata, pengalaman, dan latihan-latihan seperti latihan vokal atau merangkum. Nah, proses belajar mengajar ini dalam setiap guru di kelas itu memiliki kepercayaan dan pandangan terhadap kurikulum yang berlaku. Nah, serta memuji dan merefleksikan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, biasanya di dalam evaluasi ini ada evaluasi penilaian pembelajaran. Biasanya dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ulangan harian, ulangan umum. Nah, waktu kalian melakukan ulangan harian, ulangan umum itu guru sedang mengevaluasi hasil belajar kalian, proses pembelajarannya bagaimana. Nah, lalu selain mengetahui kompetensi kalian sebagai peserta didik, setelah pembelajaran dan pembentukan kompetensi, guru juga harus mengetahui nih bagaimana perubahan dan kemajuan perilaku kalian sebagai peserta didik setelah proses pembelajaran dengan melakukan evaluasi hasil belajar seperti tadi ya, ulangan harian, ulangan umum, ulangan akhir. Nah, evaluasi hasil belajar pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Jadi, kenapa sih kalian harus mengikuti ujian atau ulangan harian, ulangan umum itu karena nanti guru itu harus melakukan evaluasi hasil belajar, di mana itu akan dari evaluasi tersebut dapat mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri kalian. Apakah ada perubahan yang meningkat terkait proses belajar dalam diri kalian. Nah, untuk menentukan berhasil atau tidaknya seseorang itu dapat dilihat dari hasil ujian yang mereka lalui. Begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik tidak bisa mengatakan kalau kalian sudah berhasil dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sebelum menempuh ujian akhir di sekolah. Jadi kalian ini tuh belum bisa mengatakan kalau saya ini sudah berhasil nih sebelum kalian melakukan ujian di sekolah. Nah, mungkin Kesa bisa membacakan slide-nya. Ujian di sekolah dilakukan pada pendidikan yang meliputi pada materi standar yang dikaji dalam kelas. Hasil evaluasi ujian akhir digunakan untuk menentukan kelulusan dari setiap pendidikan peserta didik. Ya, kan biasanya soal ujian akhir itu meliputi bahan-bahan yang pernah diajarkan oleh guru mata pelajaran kan di kelas. Lalu nanti hasil evaluasi ini menentukan kalian untuk kelulusan, apakah nanti kalian naik kelas atau tetap di dalam kelas. Lalu apa sih tujuan dilaksanakan ujian? Menurut kalian apa tujuan dilaksanakan ujian? Mungkin dimulai dari Lisa. Tujuannya ada apa? Guru tahu sedangkan apa materi yang kita ambil selama. Oke, jadi menurut Lisa tujuan jadi agar guru itu tahu apa namanya proses belajar kalian selama ini. Tanda gimana? Kalau kata guru ujian tuh hasil yang kita belajar Hasil akhir. Nah, iya betul. Jadi tujuannya yang pertama itu dapat mengetahui sejauh mana
peserta didik atau kalian itu menguasai materi yang telah diberikan seperti tadi kata Lisa ya. Lalu yang kedua itu mengetahui sejauh mana kemampuan dan kekuatan atau kegigihan kalian sebagai peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkatan kemajuan peserta didik. Ini sudah sesuai dengan tingkatan kemajuan menurut program kerja. Jadi guru itu harus membuat program kerja, masing-masing guru kan harus membuat program kerja. Nah, dari program kerja tersebut dilihat apakah ini sudah sesuai dengan program kerjanya atau belum. Nah, yang keempat itu untuk mengetahui derajat efisiensi dan keefektifan strategi pengajaran yang digunakan. Jadi selain untuk melihat kemampuan kalian, ujian ini juga dapat jadi guru itu mengetahui apakah metode atau teknik yang digunakan selama proses pembelajaran ini sudah efektif atau belum dan sudah sesuai dengan kebutuhan kalian atau belum. Oke, mungkin Reza bisa Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti ujian akhir sekolah ditentukan oleh beberapa bahan upaya yang dilakukan peserta didik untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian tersebut. Dengan kurangnya persiapan dalam menghadapi ujian akan menyebabkan peserta didik tidak fokus dan belum siap untuk mengikuti ujian karena materi yang diujikan merasa dikuasai. Ya betul. Nah, jadi sebelumnya kalian ini dalam ujian suka mempersiapkan diri nggak sih untuk menghadapi ujian tersebut? Suka ya. Jadi kalau misalnya kalian ini tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian, itu akan kalian akan kurang persiapan dalam menghadapi ujian tersebut, sehingga kalian akan tidak fokus nih dalam mengerjakan soal ujiannya dan juga rasa belum siap untuk mengikuti ujian tersebut. Nah, persiapan yang perlu dilakukan sebelum menghadapi ujian. Biasanya kalian ngapain nih persiapannya tadi? Belajar kan tadi ya. Terus tulis ya. Terus ada lagi? Udah ya, oke. Nah, yang pertama itu ada belajar efektif jauh hari sebelum ujian seperti yang kalian sudah katakan. Jadi kalian ini bisa mempelajari materi pelajaran dan berlatih soal mungkin dari 1 sampai 2 minggu sebelum ujian secara rutin dan terjadwal supaya kalian bisa lebih siap menghadapi ujian tersebut. Nah, jika dipersiapkan dari jauh hari, otak kalian ini akan lebih efisien dan mudah untuk memproses informasi materi tersebut. Nah, yang kedua, hindari belajar sistem kebut semalam. Nah, ada nggak nih yang belajar SKS nih kayak gini? Oke, Ana suka belajar sistem kebut semalam ya. Jadi ketika belajar SKS ini kita akan kelelahan dan kurang istirahat, betul nggak Ana? Oke, betul. Kurang istirahat ini akan memperlambat kinerja otak kita keesokan harinya saat ujian. Jadi kita saat ujian kalau misalnya kita malamnya begadang dalam belajar, jadi kita bisa kelelahan dan tidak fokus dalam mengerjakan ujian. Yang ketiga, mereview materi. Review materi pelajaran kalian dan latihan soal ini dapat merefresh kembali memori belajar kalian. Jadi kalian ini bisa membuat catatan-catatan kecil atau mind mapping dan merangkum materi-materi yang telah dipelajari. Lalu yang keempat, saya bisa dibacakan. Sebelum ujian dilaksanakan, kamu dapat menginventarisasi kira-kira soal seperti apa yang akan dikualifikasi dan bagaimana menjawabnya. Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, perhatikan siapa dan pelajaran diberikan oleh guru pada awal pembelajaran. Kedua, perhatikan dengan lebih seksama poin-poin yang didapat oleh guru dan tandai jika materi tersebut terdapat dalam buku. Yang ketiga, tanyakan guru-guru kisi-kisi dan materi yang dipelajari. Ya, terima kasih Kesa. Jadi antisipasi soal ujian ini bukan contekan ya. Jadi sebelum ujian ini kalian bisa mengantisipasinya. Jadi memperkirakan apa sih apa saja soal-soal yang bakal keluar di ujian nanti. Jadi tipsnya ini kalian bisa perhatikan setiap pedoman belajar yang diberikan oleh guru pada awal pembelajaran. Biasanya di awal semester atau awal pembelajaran guru itu memberikan pedoman belajar kepada kalian. Nah, pedoman belajar itu apa sih Bu? Pedoman belajar itu isinya terkait materi-materi selama 1 semester yang akan dipelajari oleh kalian di dalam kelas. Lalu yang kedua, perhatikan dengan lebih seksama poin-poin yang diangkat oleh guru dan tandai jika materi tersebut ada dalam buku.
Jadi kalian bisa mencatat nih poin-poin yang diterangkan oleh guru kalian, atau mungkin di dalam buku ini kalian merasa kayaknya ini penting nih untuk dipelajari. Jadi kalian bisa menetapkan atau memberikan stadion. Lalu yang ketiga, tanyakan pada guru kisi-kisi atau materi yang perlu dipelajari. Jadi sebelum ujian, kalian bisa menanyakan pada guru kalian kisi-kisi terkait ujian yang akan dikeluarkan itu apa saja. Kalau misalnya guru kalian tidak memberikan kisi-kisi, kalian bisa mungkin mempelajari pelajaran yang sudah diberikan sama guru itu. Yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, kunci utama mengerjakan ujian ini adalah kondisi tubuh yang sehat dan istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, ini akan membuat kalian fokus dan tenang mengerjakan ujian. Kalian bisa menggunakan metode 2-1, di mana metode ini 2 jam belajar, 1 jam istirahat. Nah, pada saat belajar juga kalian dianjurkan tidak memegang handphone. Nah, biasanya kan kalau misalnya kalian lagi belajar ini tiba-tiba ada chat masuk, langsung membalas dan tidak melanjutkan belajarnya kan. Nah, jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Yang keenam, makan dan minum sebelum ujian. Nah, siapa nih yang nggak pernah sarapan sebelum ujian? Ada nggak? Nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Nah, dengan asupan makan dan minum yang cukup dan juga bernutrisi, kalian ini akan mendapatkan energi untuk mengerjakan ujian dengan fokus dan konsentrasi. Jadi sudah sarapan, tapi sarapannya juga yang benar ya. Jangan habis itu jangan sebelum ujian makan seblak, nanti tiba-tiba sakit perut dan jadi bisa ikut ujian kan. Lalu yang ketujuh, persiapkan keperluan ujian dengan matang. Tadi seperti Hilda katakan, persiapkan keperluan ujian yang matang dan lebih aman. Bawa semua alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus, tip X dan lain-lainnya. Nah, semakin matang persiapan yang dilakukan, kalian itu akan merasa lebih tenang dan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Jadi pada saat ujian, kalau misalnya kalian tidak mempersiapkan alat tulis dengan baik, nanti kalian bisa tidak fokus dan pinjam sana sini kan. Jadi persiapkan keperluannya dengan sangat matang. Oke. Nah, yang ke-8, yang terakhir itu adalah berdoa dan memohon ridho orang tua. Nah, berdoa dan memohon doa restu orang tua ini agar diberi kemudahan dan kelancaran saat kita ujian. Nah, cara terbaik untuk belajar itu sebelum menghadapi ujian yang sulit adalah tadi kata Ana, belajar lalu bisa menghafal dan memahami materi yang telah diberikan. Nah, biasanya pada saat kalian melakukan ujian itu biasanya kalian ngapain aja? Mungkin dari Kaisa dulu. Baca buku yang mau dibutuhin. Oh, berarti sebelum beberapa jam sebelum Kaisa ulangan itu Kaisa baca-baca dulu, mereview kembali materi yang telah dipelajari ya. Nah, Fokus sama ujian soalnya. oke, fokus sama ujian soalnya. Nah, Hilda sama kayak Ana, fokus dengan soal ujiannya ya. Yang Lisa? Ya sama Kikisa. Sama Lisa, iya. Jadi mereview kembali ya sejam 2 jam sebelum ulangannya. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi yang pertama ini tentunya awali dengan doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan ujian. Biasakanlah kalian untuk selalu berdoa. Nah, dengan berdoa ini kalian akan menjadi tenang, santai dan tidak grogi, tidak tegang. Jadi kalian juga lebih bisa percaya diri serta siap dalam mengerjakan setiap soal ujian. Nah, yang kedua itu mungkin biasa bisa bacakan kembali. Bacalah petunjuk atau perintah pengerjaan soal ujian dengan baik. Sebelum mulai mengerjakan soal ujian, bacalah petunjuk pengerjaan soal ujian yang terdapat dan naskah ujian dengan baik dan tidak tertulis. Nah, biasanya kan dalam soal ujian itu ada petunjuk pengisian. Itu tidak teman-teman. Nah, jadi setelah berdoa ini kalian harus mengisi identitas terlebih dahulu, lalu membaca petunjuknya seperti apa. Jangan sampai tidak dibaca, karena biasanya ibu ini melihat teman-teman yang lain itu mengerjakan soal ujian yang seharusnya di petunjuknya itu pilihan ganda dibunderin, dibulatkan, tapi malah disilakan. Jadi petunjuk pengisian juga perlu dibaca dengan tidak terburu-buru. Lalu selanjutnya kerjakan dahulu soal ujian yang kalian anggap mudah dengan mengerjakan terlebih dahulu. Soal yang kalian anggap mudah itu bisa kalian melakukannya dengan cepat dan tidak
tidak memakan waktu yang lama. Nah, yang selanjutnya ada baca soal ujian dengan lebih teliti, pahami maksudnya, baru kemudian kalian menjawab. Jangan pernah mengerjakan soal ujian secara terburu-buru karena akan menyebabkan jawaban kalian tidak maksimal. Jadi pada saat mengerjakan soal ujian, kalian tidak dianjurkan untuk terburu-buru. Baca terlebih dahulu soal-soal dengan teliti, apa yang dimaksud dengan soal-soal tersebut, baru kalian kalau misalnya sudah mengerti mengisinya. Nah, selanjutnya ada kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan pernah menyontek jawaban teman. Nah, siapa nih biasanya? Ayo, aku yang pernah menyontek saat ujian. Ada nggak di sini? Tidak ada ya. Oke, baik, bagus ya teman-teman. Jadi kalian pada saat ujian ini harus mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek karena kan belum tentu jawaban teman kalian ini benar. Bisa saja salah kan jawabannya. Nah, selanjutnya periksa kembali seluruh jawaban. Kalau semua soal kalian sudah selesai dikerjakan, jangan terburu-buru keluar ruangan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan soal ujian, kalian jangan terburu-buru nih mau ke kantin atau mau ke WC atau mau kemana, mau pulang dalam mengerjakan. Jadi sebelumnya kalian itu mengecek terlebih dahulu apakah sudah diisi semua jawabannya atau kalau ada yang terlewat. Nah, yang terakhir itu akhiri dengan doa. Sebagaimana kalian berdoa untuk mulai mengerjakan soal ujian, berdoalah agar setelah mengerjakan soal ujian itu kalian dapat mencapai hasil yang lebih kalian inginkan, yang lebih maksimal. Oke, saya bisa dibacakan. Keberhasilan atau kesuksesan merupakan suatu yang membahagiakan dan memahami. Anda harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri Anda bahwa belajar adalah suatu kewajiban, karena dengan belajar Anda dapat membanggakan diri. Ya, jadi belajar itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Tidak hanya belajar terkait mata pelajaran, belajar hal-hal yang lain pun sangat dianjurkan ya. Jadi belajar ini bisa membuahkan keberhasilan dan kesuksesan bagi diri kalian. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Jadi teman-teman bisa memahami materi yang sudah Ibu paparkan. Nah, setelah tadi Ibu memaparkan materi dan kalian sudah paham ya tentang materi tersebut sehingga tidak ada yang ditanyakan. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menuliskan langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Nah, dalam bentuk PowerPoint nanti bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, apakah bisa dimengerti dan ada yang ingin ditanyakan terkait tugas tadi? Tidak ya, sudah paham semua ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini. Apakah kalian apa yang kalian dapatkan pada hari ini dari Anda? Dari hasil keluarnya kita bisa buat misalnya mempersiapkan hal-hal yang ya. Jadi kalian bisa tahu apa saja harus dipersiapkan dalam menghadapi ujian. Oke. Dan bisa terakhir kesimpulannya mungkin? Mengetahui lebih dalam bagaimana cara yang baik mengerjakan ujian. Ya, jadi selain untuk mempersiapkan, jadi kalian juga bisa mengetahui dari mana saja cara-cara untuk mengerjakan ujian ya. Nah, oke. Jadi terima kasih ya Nisa dan Ana. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih manfaat dan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini dari Nisa. Manfaat dan kesan kalian. Saatnya jadi lebih paham. Jadi lebih paham ya. Oke, sekarang Hildani. Gimana Hilda? Lebih jelas lagi sama ya, seperti kayak saya lebih paham kembali materinya ya. Oke, terima kasih Hilda, Kaisa atas kesan dan kesannya, manfaatnya juga ya. Jadi berhubung waktunya kita sudah hampir habis, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin disampaikan? Enggak ada. Oke, tidak ada ya, jadi tidak ada yang disampaikan. Nah, teman-teman, setelah kegiatan bimbingan klasikal hari ini, kita bisa mengadakan kegiatan bimbingan selanjutnya dengan topik yang berbeda tentunya. Nanti waktu dan tempat Ibu akan sampaikan ya. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan klasikal hari ini.
Jadi pesan dari Ibu, semoga apa yang telah kita bahas tadi itu dapat diterapkan dengan baik ya teman-teman, dan dapat bermanfaat apa yang telah kita bahas tadi. Nanti Ibu akan membagikan link melalui Google Form yang nanti itu bisa kalian isi terkait penilaian evaluasinya kegiatan hari ini. Nah, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan itu datangnya dari Ibu. Sukses selalu buat kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.